Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan tentang apa itu konservasi. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan 4 poin. Poin yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari konservasi. Yang kedua, tujuan dan manfaat konservasi. Yang ketiga, macam-macam cara konservasi. Dan yang terakhir, pengertian satwa dan jenis satwa yang dilindungi. Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Pasti kalian semua sudah pernah mendengar apa sih itu konservasi? Kita akan membahasnya pada kali ini. Konservasi adalah upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman pada asas pelestarian. Konservasi sendiri pasti ada hubungan keterkaitan dengan yang namanya sumber daya alam. Nah, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam di sini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam hidup, sedangkan kalau non-hayati sumber daya alam tidak hidup. Jadi, pengertian dari konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keragamannya. Pembahasan yang kedua yakni tentang tujuan dan manfaat konservasi. Secara hukum, tujuan konservasi tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tujuannya yakni untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Selain tujuan di atas, kegiatan konservasi juga bertujuan untuk 1. Memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, menjamin keanekaragaman genetik. Dan yang ketiga, pelestarian, manfaatan jenis dan ekosistem. Cara-cara melakukan konservasi di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konservasi in situ dan yang kedua adalah konservasi ex situ. Konservasi in situ sendiri memiliki arti yaitu pelestarian keanekaragaman hayati di dalam habitatnya. Di sini bisa terdiri atas dua hal. Yang pertama yakni perlindungan terhadap ekosistem seperti taman nasional, ekosistem alam untuk penelitian dan pengembangan suaka alam, suaka laut, rencana umum tata ruang, kawasan lindung, implementasi hasil AMDAL. Kemudian yang kedua yaitu perlindungan terhadap pengelolaan jenis seperti agroekosistem beraneka, suaka marga satwa, bank flora dan fauna, taman wisata, hutan kota alami. Tujuan dari konservasi in situ ini yaitu untuk menjaga keutuhan dan keaslian jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya secara alami melalui proses evolusinya. Perluasan kawasan sangat dibutuhkan dalam upaya memelihara proses ekologi yang esensial, menunjang sistem penyangga kehidupan, mempertahankan keanekaragaman genetik, dan menjamin pemanfaatan jenis secara lestari dan berkelanjutan. Yang kedua adalah konservasi ex situ. Konservasi ex situ adalah konservasi yang dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitat alaminya. Jadi kalau in situ itu di dalam habitatnya, kalau ex situ di luar habitat aslinya. Kemudian cara-cara konservasi yang selanjutnya yakni regulasi dan penegakan hukum.
Jadi dengan upaya-upaya mengatur pemanfaatan flora dan fauna secara bertanggung jawab, kegiatan konkretnya seperti ini, yaitu bisa seperti pengawasan lalu lintas flora dan fauna, kemudian bisa penetapan kuota dan penegakan hukum, serta dengan pembuatan peraturan dan pembuatan undang-undang dalam bidang konservasi. Kemudian cara konservasi yang keempat adalah peningkatan peran serta masyarakat. Peningkatan peran serta masyarakat di sini sangat penting untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan penyuluhan. Dalam hubungan ini dikenal adanya kelompok pencinta alam, kadar konservasi, kelompok pelestari sumber daya alam, LSM, dan lain sebagainya. Dan pembahasan yang terakhir yakni tentang pengertian satwa dan jenis-jenis satwa yang dilindungi. Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, atau di udara. Sedangkan satwa liar dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, air, ataupun udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Selain itu, juga satwa liar dapat diartikan sebagai semua binatang yang hidup di darat, di air, ataupun di udara yang mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa yang boleh diburu adalah satwa yang menurut undang-undang atau peraturan telah ditetapkan boleh jika untuk diburu. Sedangkan kalau satwa langka adalah binatang yang tinggal sedikit sekali jumlahnya dan perlu dilindungi seperti badak berjula 1, kemudian cendrawasih, jalak putih. Yang kedua, di sini pemanfaatan satwa liar ada bermacam-macam, yaitu yang pertama, perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku-suku pedalaman. Yang kedua, perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas, baju, atau hiasan lain oleh penduduk asli. Yang ketiga, mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar. Yang keempat, menjual produk-produk dari satwa liar seperti daging, kulit, rangga, cula, dan daging. Yang kelima, berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan atau untuk olahraga wisatawan. Dan yang terakhir, untuk melindungi satwa liar di Taman Nasional sebagai atraksi untuk wisatawan yang harus membayar bila nantinya melihat, meneliti, memotret, ataupun mendekatinya. Peraturan tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi itu telah mengalami revisi beberapa kali. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada nomor 7 tahun 1999, kemudian direvisi lagi yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P20 Men.LHK Sekjen KUM 16 2018, kemudian diubah lagi yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P92 MEN.LHK Sekjen KUM 18 2018, dan yaitu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu pada tahun 2018. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.